Ya baiklah rekan siswa semua. Hari ini materi kita adalah Adobe Photoshop CS5 mengenai pengenalan bagaimana cara menggunakan Adobe Photoshop CS6 ini. Yang pertama, langkah yang harus kita lakukan adalah buka dulu Adobe CS6 yang sudah kalian install di laptop atau komputer kalian. Kita klik. Ini adalah loading pertama dari Adobe CS6. Nah, ini sudah masuk ke lembar kerja Adobe CS6. Langkah yang harus kita lakukan adalah pertama kita klik dulu menu file. Oh iya, saya nggak perlu lagi menjelaskan mengenai menu ini ya, karena saya sudah berikan materinya yang berupa teori kepada kalian. Ini tool ini juga nggak usah, nanti kalian pahami sendiri atau kalian baca sendiri, atau seiring berjalannya waktu dengan banyaknya latihan yang akan saya berikan dan kamu langsung mencobanya, saya harap kalian bisa mengerti dan memahami fungsi dari tool-tool yang ada di Adobe Photoshop CS6 ini. Ya, untuk membuat lembar kerja baru, klik menu file, lalu kita pilih new. Ya. Nah, di sini ada dialog new. Ini name untuk menamai file kita nantinya. Ya, di sini kita klik aja iseng dulu. Atau jangan iseng deh. Tes 1. Ya. Nama filenya tes 1. Lalu untuk preset, karena kita mencoba-coba, kita pakai yang default Photoshop aja. Yang ini nanti sesudah kamu paham baru kita pakai yang ini. Lalu width-nya biarkan aja sesuai dengan yang ada. Resolusi biarkan saja 72. Color mode kita biarkan saja juga RGB ya, karena kita tidak mencetaknya ke dalam kertas atau spanduk, jadi RGB aja, RGB ya. Lalu background contentnya biarkan saja white. Ini besarnya sekitar 531.6K. Kalau udah di oke, ya ini lembar kerja kita. Seperti yang ada di materi ya, teori. Di situ dijelaskan juga bahwa Photoshop ini digunakan untuk mengedit khususnya gambar atau foto apapun ya, sehingga foto tersebut bisa menjadi sebuah gambar ilusi yang sesuai dengan keinginan yang kita mau. Di samping itu juga Photoshop ini juga bisa digunakan untuk membuat desain, misalnya spanduk, kartu nama, desain sertifikat, dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan orang menggunakan Photoshop ini untuk mengedit foto. Ya, para fotografer sangat-sangat menyukai yang namanya Adobe Photoshop ini, karena setelah mengambil atau menjepret gambar dengan kamera, biasanya hasilnya diedit di Photoshop ini.
Ya oke, saya jelaskan sedikit. Photoshop ini bekerja berdasarkan layer, ya. Layer itu disebut juga lapisan yang terdiri dari eh, beberapa atau banyak lapisan. Yang disebut dengan layer itu ini, ya. Pada saat kita tadi klik OK, ini disebut dengan layer background. Nah, ini layer background yang tadi kita pilih. Lalu layer background ini terkunci. Ini udah otomatis terkunci. Artinya dia belum bisa dirubah, ditambah, itu belum bisa. Tapi dihapus bisa. Jadi nggak bisa dirubah atau ditambah. Kalau kita mau ganti layernya menjadi warna lain, dia belum bisa. Karena ini terkunci. Gimana caranya biar bisa? Ya, satu-satunya harus dibuka dulu kuncinya ini. Nah, ini nanti aja saya gunakannya. Langkah berikutnya adalah kita mencoba untuk mengedit atau menambahkan sebuah foto dengan efek style, ya. Efek style itu adanya di sini, ya, di sebelah kanan adjustment itu ada style, yaitu untuk merubah atau mengedit foto-foto dengan gaya standar yang ada di Adobe Photoshop CS6 ini. Gimana cara memakainya? Oke. Kita coba. Pertama, kalian buka dulu file-file yang sudah pernah saya berikan ke kalian yang ada di Google Drive. Saya suruh download. Itu filenya bentuknya seperti ini, ya, berupa banyak foto. Ini akan kita pakai, tapi mungkin nggak semua, ya, sesuai kebutuhan aja. Untuk hari ini mungkin kita pakai foto yang ini, lalu yang ini, lalu nanti terakhir ada 3, ya. Kita coba latihan hari ini. Atau kalau ada cukup waktu, ya sebanyaknya lah, secapeknya kita aja. Yang ini, ya, ini. Pastikan kalian sudah mendownloadnya. Bagaimana cara menggunakannya? Ya, kita terapkan. Mari. Ya, pertama kita buka dulu, open. Kita cari foldernya di mana kalian meletakkan file-file tersebut. Ya, ini. Nah, kita buka. Kita cari gambar sebuah rumah di area bukit yang bersalju ini. Lihat kodenya IMG AAE 040A, ya. Kalau sudah ketemu, ini kodenya, klik aja, nanti dia otomatis filename-nya berupa kode IMG AAE 040A kalau udah di open. Nah, ini foto pemandangannya lumayan bagus, ya. Di foto ini kita akan menambahkan efek salju, ya, pada foto ini. Gimana caranya? Tadi jangan lupa kita klik dulu style. Nah, di style ini ada banyak pilihan. Mulai dari kalau kita sorot agak lama, itu dia mengeluarkan keterangan, ya. Default, ini color target, ini double. Kalau kita klik nggak apa-apa sih diklik, ya. Oh ya, ini belum bisa berubah karena tadi saya udah jelasin kita belum buka kuncinya ini, ya. Double klik aja untuk membuka kuncinya. Lalu name-nya layer 0, kita oke aja. Langsung di oke, ini diabaikan aja. Oke. Nah, ini otomatis kuncinya udah
terbuka. Nah ini baru bisa kita edit. Kita sorot agak lama, klik color target. Ini seperti apa sih? Oh jadinya kayak gini. Kok jelek ya? Ya udah, jangan pilih yang jelek, yang bagus ya. Tadi saya bilang latihannya memberikan efek salju, berarti kamu cari efek style yang namanya snow. Ya, cari snow. Di sini blue bukan, ini biru ya jadi jelek. Ini juga bukan. Cari snow. Ini kayaknya. Ini rain. Nah, ini snow. Klik snow. Nah, jadi seperti ini gambar kita setelah diberi efek salju ini. Mudah bukan? Oke, ini baru yang mudah. Nanti makin lama makin sulit ya, karena latihan kita dari yang mudah dulu baru yang sulit. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah kalian buka file dengan gambar atau image payung. Ini payung. Kalian open. Lalu kalian beri efek hujan di dalam latihan ini. Ya, kita buka dulu kuncinya. Layar 0, oke. Nah, berarti kalau hujan kalian cari perintah rain. Nah, ini dia. Oke, ini dia hasil dari efek hujan yang sudah kita buat. Satu lagi, buka gambar yang namanya yang mana tadi, satu lagi. Yang ini juga terlalu itu ya. Tunggu. Kita ingin memberikan efek mozaik atau porselin di dalam latihan kita ini. Tunggu dulu. Efeknya ini aja deh. Ini ya. IMG AE014A open. Ya, ini kita berikan efek kotak-kotak kecil seperti efek porselin di dalam foto kita ini. Buka gemboknya jangan lupa. Oke, kita cari efek kotak-kotak. Efek kotak-kotak itu namanya adalah tile mosaic. Klik. Nah, ini jadinya seperti ini. Atau kamu nggak suka dengan model ini, ya udah cari yang lain sesuka kamu. Nah, ini juga cakep nih. Ini bagus. Nah, ini lumayan. Ya, ini aja keren. Oke. Ya, ini latihan sederhana kita. Kita coba lagi yang menggunakan dua buah objek. Kita satukan. Kita buat menjadi sedramatis mungkin. Oke, ini di save dulu, jangan lupa. File, save. Taruh di folder kalian masing-masing, jangan di file objek ini, karena nanti takutnya file yang masih asli berubah. Kita ganti foldernya. Ini saya taruh di sini aja. Beri nama latihan misalnya mozaik yang ini.
Ya. Nah deh, bingung nanti ya. Ini latihan satu aja deh. Oh, yang lebih gampangnya sesuai image-nya kali ya, sesuai foto ya. Oke. Latihan menu makanan. Jangan makanan. Buah-buahan. Save. Oke. Ini di close. Yang berikutnya file, save, posisikan di tempat yang kita inginkan ya. Bikin folder nama kamu sendiri, latihan Photoshop. Ini latihan efek payung dan hujan misalnya. Save. Oke, di close. Ini juga latihan rumah bersalju, rumah dan salju, dan salju. Oke, ya kita udah punya 3 latihan efek style yang tadi saya jelaskan. Ya, di close. Nah, latihan kita berikutnya adalah menggabungkan 2 buah image atau foto menjadi hanya 1 buah foto dengan efek yang dramatis. Apa sih maksudnya? Oke, saya jelasin aja langsung daripada bingung. Yang pertama kali kita lakukan adalah membuka file pertama dulu. Ya. Saya ingin memberikan efek ini, ya, ini cabai. Tetapi cabai ini nanti akan saya gabungkan dengan api ini. Ya, saya gabungkan sehingga seolah-olah cabai ini mengeluarkan api. Bagaimana caranya? Oke, kita klik dulu image cabai, open. Nah, ini udah masuk. Untuk mengeditnya jangan lupa double klik kuncinya, layer 0, oke. Nah, lalu kita klik file, place, lalu kita cari image api yang ada di sebelah kanan cabai tadi, place. Nah, seperti ini kira-kira. Lalu kita enter. Kalau udah masuk ya, kita enter. Tapi sebelum di enter, kita perhatikan dulu bahwa setelah kita place, itu layer kita menjadi 2 buah layer ya. Di dalam Photoshop kita ada 2 buah layer. Layer pertama itu gambar cabai, layer kedua itu gambar api. Ya, kita enter. Setelah di enter, kotak-kotaknya tadi hilang. Nah, di sini kita masukkan efek yang namanya efek blending. Efek blending di mana? Efek blending itu ada di sini. Ya, di normal. Di sini ada banyak efek-efeknya. Agar kita cepat mengerti dan paham fungsi dari
efek-efek ini, klik aja satu-satu, kira-kira yang mana yang lebih nyata ya efeknya. Klik dissolve. Dissolve ternyata tidak mempunyai pengaruh apa-apa terhadap cabai. Lalu di bawahnya darken. Oh ternyata darken tuh efeknya cuma gini doang, nggak seru. Pilih lagi multiply. Enggak. Cari lagi color burn. Enggak. Linear burn. Wah enggak. Darker color. Enggak. Lighten. Oh lighten lumayan. Menyatu nggak ya? Menyatu, tapi kita lihat lagi yang lain. Screen. Oh screen kayaknya lebih nyata nih. Oke kita pakai yang ini aja. Makin ke bawah itu udah nggak bagus lagi, dia balik lagi. Jadi hanya dua pilihan yang bisa dipakai, yaitu lighten dan screen. Nih ya. Dah. Ini yang mendekati. Ya, gimana Pak cara mengecilkannya? Saya mau apinya kelihatan lebih kecil. Kalau ini kayaknya kebesaran. Oke, kalau sudah kita pilih yang sesuai yaitu screen, kita samakan aja dulu screen. Klik layer gambar api ini ya, lalu kita tekan Ctrl dan huruf T, CTRL lalu huruf T, sehingga tampil lagi kotak-kotak di seluruh sudut dan seluruh sisi. Nah ini kita tarik aja. Untuk mengecilkan, tariknya ke dalam, lalu digeser, tarik aja, posisikan yang sesuai. Kalau kurang tinggi, tinggikan. Kurang lebar dikit, lebarkan. Posisikan ke tengah seperti ini. Kalau mau diputar juga perhatikan mouse-nya seperti ini. Tarik. Iya, posisikan seperti ini. Ya, kira-kira seperti ini. Kalau udah di enter lagi. Nah, ini efeknya lebih dramatis dibandingkan latihan kita yang pertama tadi, karena di sini kita sudah melibatkan dua buah foto atau image ya ke dalam satu buah file ya. Jadi dua foto kita gabung menjadi satu seperti ini. Paham ya? Satu lagi saya berikan contoh. Kita mencoba untuk membuat efeknya adalah nah ini aja, image roti ini dengan image asap ini dibuat seolah-olah roti ini masih panas dan masih berasap, jadi anget-anget gitu. Gimana kan enak ya buat dimakan ya, untuk menambah selera. Oke, klik rotinya dulu, open, lalu buka gemboknya, jangan lupa layer 0. Oke, lalu kita place file, place, cari image asap yang tadi di sebelah kanannya ini, place ya seperti ini. Kalau mau langsung diedit besar kecilnya bisa langsung. Nah seperti ini. Nah tinggal apa, di enter, lalu berikan efek blending. Blendingnya apa kira-kira? Ya kita cari lagi, kalau udah hafal enak. Color dodge? Enggak. Lalu linear dodge? Hampir, tapi ada kilat-kilat di sini ya. Kita ganti lighter. Nah ini udah pas. Jadi kita menggunakan blending mode yang lighter color.
Oke, semakin paham ya. Terus kurang besar ya, kurang besar Ctrl T, dibesarkan. Kalau mau diputer juga nggak apa-apa, biar efeknya lebih menggiurkan ya, rotinya biar tambah kayak jadi enak gitu. Enter ya, seperti ini kira-kira ya. Kalau ada pertanyaan, saran, dan kritik, silahkan kalian komen di channel YouTube saya. Itu sudah menambah juga semangat buat saya untuk memperbaiki lagi latihan-latihan kita biar lebih bermutu atau meningkat ya kualitasnya. Saran saya juga untuk menjadi jago, katakanlah expert, itu kuncinya adalah dengan banyak latihan. Walaupun kalian belum bisa bersekolah, saya harap dengan tutorial saya ini kalian mau untuk mencoba latihan yang sudah saya ajarkan kepada kalian. Ya, jangan lupa di save file, save, kasih nama ini latihan 2 ya, posisikan dulu di folder latihan roti hangat. Nah, oke. Roti hangat ya, roti dan asap. Save. Oke. Close. Cabai ya panas api ya. Cabai panas. Roti asap. Oke. Yang penting nyambung aja. Save. Oke. Close. Tugas. Saya mau kasih tugas kalian. Kumpul ya. Open. Filenya adalah, lihatnya dari folder aja biar enak. Nah, ini kalian satukan gambar air yang ini ya, cipratan air yang ini dengan cipratan yang ini. Jadi seolah-olah buah paprika ini ya, buah paprika ini baru nyemplung di air yang ini ya. Gimana caranya? Tadi saya udah ajarkan, gunakan blending mode buat seolah-olah paprika ini baru nyemplung ke dalam air yang ini. Ngerti ya? Saya rasa cukup jelas. Kalau belum jelas, kalian boleh bertanya di komen di YouTube ini, atau pakai Classroom juga boleh. Oke, kumpulkan. Kalau udah selesai nanti saya tagih. Ingat, kunci keberhasilan makin banyak dipraktekkan, makin jago kitanya. Oke, salam dari saya. Salam Waskito. Dan ciao. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono alzato e ho trovato l'invasore, un partigiano.